semuanya. Perkenalkan, nama saya Yula Astuti. Saya Rafnanditu Mambeyaki. Amanda Wahyu Sari Dan Anastasia dari kelompok Cephalopoda. dari kelompok Cephalopoda. Cephalopoda. Kelompok Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari bahasa Latin cephalus dan poda yang berarti kaki pada kepala. Itu karena hewan jenis ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai tentakel yang berfungsi seperti kaki di kepalanya. Tentakel yang ada ini memiliki alat penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsa. Cephalopoda memiliki kepala dan mata yang cukup besar dan dapat berfungsi dengan sangat baik. Menurut Wahyuningrum et al. 2014, Cephalopoda adalah kelompok dengan tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lain dalam filum Mollusca. Tubuhnya simetris bilateral, memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi alat penghisap atau saker, dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di bagian kepala. Kelompok hewan ini berbadan lunak dan tidak mempunyai cangkang tebal seperti kelas yang lain. Mantelnya mengelilingi sekeliling tubuh membentuk kerah yang agak longgar pada bagian leher. Spesies pada jenis Cephalopoda yang banyak ditemukan di perairan yaitu contohnya gurita, cumi-cumi, dan sotong. 3 macam jenis Cephalopoda ini memiliki karakteristiknya masing-masing yang berbeda. Berikut ini adalah morfologi perbedaan dari sotong, cumi-cumi, dan gurita. Cephalopoda merupakan bagian dari kelas Mollusca. Untuk dari itu, siklus hidup Cephalopoda tidak akan jauh berbeda dengan mollusca-mollusca yang lainnya. Seperti halnya makhluk hidup, semua siklus hidup pasti dimulai dari saat kecil atau saat immature sampai menjadi dewasa atau menjadi mature. Gurita, sotong, cumi-cumi merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelas Cephalopoda. Maka dari itu tentu siklus hidupnya tidak akan jauh berbeda. Menurut Omar et al. 2020, setelah gurita menetas dari telurnya, ia akan mengalami fase immature dengan bentuk tubuh yang masih kecil. Lalu setelah itu, dia akan menjadi membesar dan tumbuh dan akan melewati fase mature atau dewasa. Perlu diketahui bahwa fase mature pada gurita jantan lebih cepat dibandingkan dengan gurita betina. Untuk bertemu si unik ini tidak terlalu sulit loh teman. Sotong hampir dapat kita temui di seluruh perairan laut tropis. Mereka hidup mulai dari perairan dangkal hingga mencapai kedalaman 600 meter loh. Wah, luar biasa. Untuk hidup pada tempatnya, semua makhluk hidup membutuhkan bentuk dan sistem tubuh yang mendukung semua aktivitas di kehidupannya. Maka dari itu, untuk mengetahui struktur dan bentuk tubuh pada makhluk hidup diperlukan untuk mempelajari anatomi. Anatomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari struktur tentang kehidupan makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa anatomi pada Cephalopoda terdiri atas sistem ekskresi, sistem saraf, dan juga sistem reproduksi. Menurut Lumenta 2017, hewan ini memiliki rongga mantel yang ditutupi oleh mantel khas yang ada pada dirinya. Lalu, Cephalopoda juga memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan sistem peredaran darah yang bersifat tertutup. Dan saat bereproduksi, fertilisasi terjadi di air laut. Cephalopoda memiliki saraf yang mendukung pertahanannya, yaitu dapat berubah dengan cepat karena mempunyai otot khusus dan zat kromatofora yang melakukan kombinasi perubahan warna tubuhnya. Cumi-cumi merupakan salah satu hewan Cephalopoda. Ada hal yang menarik mengenai sistem pencernaan cumi-cumi, yaitu semakin dewasa cumi-cumi, maka sistem pencernaannya akan semakin sempurna. Menurut Ismail et al. 2013, semakin dewasa cumi-cumi, maka sistem pencernaannya semakin sempurna untuk dapat mengolah makanan yang lebih keras seperti kepiting dan juga udang. Sistem reproduksi dari Cephalopoda itu dilakukan secara seksual. Salah satu contohnya adalah hewan gurita. Hewan gurita ini merupakan hewan yang unik karena selama masa hidupnya, hewan gurita tidak mengalami pergantian jenis kelamin dan juga memiliki jenis kelamin terpisah, yaitu adanya hewan jantan dan hewan betina. Gurita jantan menyentuh betina dengan ujung hektokotilnya dan kemudian memasukkan ujung hektokotil tersebut ke dalam rongga selubung milik betina. Selama kopulasi berlangsung, hektokotil akan menarik sejumlah spermatozoa dari tabung titin dan memindahkannya ke dalam rongga selubung milik betina. Hektokotil kemudian akan dilepas dan tinggal di dalam selubung milik betina.
Heptokotil ini akan masuk ke dalam genital atau gonofora betina yang didorong oleh proses yang namanya proses kontraksi. Proses pembuahan pada gurita ini terjadi di dalam tubuh dan biasanya memakan waktu kurang lebih selama 1 jam. Sistem pencernaan moluska. Moluska memiliki alat pencernaan sempurna, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, sampai dengan anus yang terbuka di daerah rongga mantel. Ada pula yang memiliki rahang dan lidah pada moluska tertentu. Lidah bergigi atau lidah parut yang melengkung ke belakang yang disebut radula. Radula ini berfungsi untuk melumatkan makanan. Semua makhluk hidup tentu memiliki peranan dan fungsinya tersendiri terhadap lingkungannya, seperti halnya cephalopoda yang memiliki peranan dan fungsinya tersendiri terhadap ekosistem perairan, terutama dalam rantai makanan. Peranan cephalopoda di laut sangat erat kaitannya dengan rantai makanan karena cephalopoda menjadi makanan bagi biota-biota laut yang tinggal di sana. Umumnya, cephalopoda yang menjadi pakanan bagi biota laut lainnya adalah cephalopoda yang berukuran kecil. Namun, jika ada yang ukurannya lebih besar, tentu pemangsa dari cephalopoda tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Menurut Virgonita et al. 2015, moluska merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang penting. Secara ekologis, moluska yang menempati daerah intertidal memiliki peranan yang besar kaitannya dengan rantai makanan. Karena di samping sebagai filter feeder, moluska juga merupakan makanan bagi biota lainnya. Sebagai contoh dari peranan ekonomis yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam cephalopoda. Cumi-cumi selain memiliki peranan pada perairan, juga memiliki peranan ekonomis yang sangat tinggi dan menguntungkan para nelayan. Cumi-cumi pada dasarnya adalah biota bycatch atau hasil tangkapan sampingan yang umumnya tertangkap di jaring. Menurut Septiani 2016, cumi-cumi memiliki peranan ekonomis yang sangat penting. Penentuan harga dari cumi-cumi menggunakan beberapa pertimbangan seperti biaya tambahan yang dikeluarkan dalam proses distribusinya, panjang pendeknya saluran pemasaran juga mempengaruhi harga beli konsumen. Untuk itu, cumi-cumi memiliki peranan ekonomis yang sangat tinggi. Sistem pernafasan cephalopoda. Cephalopoda bertukar gas dengan cara memasukkan air laut melalui insangnya. Air memasuki rongga mantel di bagian luar insang. Saat mantel berkontraksi, air didorong melalui insang yang terletak di antara rongga mantel dan corong. Insang cephalopoda berada menempel pada permukaan ventral rongga mantel. Cephalopoda memiliki insang yang besar bersamaan dengan sistem yang rumit untuk memastikan bahwa air akan terus mengalir melalui insangnya, bahkan ketika organisme tersebut tidak bergerak. Aliran air ini dikendalikan oleh kontraksi otot rongga mantel radial dan melingkar. Menurut Wahyuningrum 2013, sebuah sifon yang menyedot air lewat insang cephalopoda berada di bawah mantelnya. Sistem pernafasan pada oktopus terdiri dari 2 cabang insan dan rongga mantel, sedangkan pada gurita bernafas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insangnya dan disemburkan melalui organ yang bernama flanet. Semua makhluk hidup tentu memiliki sistem saraf. Sistem saraf terletak pada tubuh-tubuh makhluk hidup tentunya. Sel saraf yang ada pada tubuh makhluk hidup akan membentuk jaringan. Cephalopoda memiliki sistem saraf di tubuhnya yang terpusatkan pada bagian kepalanya. Menurut Mariam et al. 2012, sistem saraf cephalopoda yang berkembang baik terpusatkan di kepala. Mereka mempunyai pandangan yang sangat bagus, berenang dengan cepat, dan menunjukkan emosi dengan cara merubah warnanya dengan menggunakan kromatofor. Menurut Mariam et al. 2012, sistem saraf cephalopoda yang berkembang baik terpusatkan di kepala. Mereka memiliki pandangan yang bagus, berenang dengan cepat, menunjukkan emosi dengan cara merubah warna tubuhnya dengan menggunakan kromatofor, dan dapat merayap di dasar atau berenang di dasar perairan. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti darahnya mengalir melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka seperti serangga, kerang, dan bekicot, darah tidak mengalir melalui pembuluh darah namun mengenangi seluruh organ. Cephalopoda seperti cumi, sotong, dan gurita umumnya memiliki 3 jantung dengan fungsi yang berbeda-beda. Jantung pertama mirip fungsinya dengan jantung manusia, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung kedua dan ketiga dinamakan jantung brachial atau jantung insang yang letaknya di dekat masing-masing insang, dibungkus dengan struktur berotot mirip mantel dekat dengan kepala. Menurut Seibel 2016, cephalopoda memang memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan sirkuit pernapasan dan sistemik yang terpisah. Secara anatomi dianggap setara dengan yang ada pada vertebrata. Darah dipompa melalui sistem arteri oleh ventrikel sistemik dan melalui insang berpasangan oleh hati cabang yang lebih kecil. Klasifikasi cephalopoda termasuk ke dalam kingdom Animalia, yaitu adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas, dan karena itu tergantung pada organisme lain untuk makanan mereka. Filum Mollusca yaitu termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Bentuk hewan ini seperti kepala yang berkaki. Hewan yang termasuk itu adalah gurita, cumi-cumi, dan sotong. Menurut Duta Galung dan Khotimah 2019, bahwa kingdom Animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas, dan karena itu tergantung pada organisme lain untuk makanan mereka. Kingdom Animalia terdiri dari organisme multiseluler, eukariota heterotrofik yang mengasimilasi makanan di luar sel nutrisi yang dicerna dan diserap ke dalam tubuh. Spesies kunci dari jenis cephalopoda ini diantaranya yaitu adalah gurita, cumi-cumi, dan sotong. Berikut ini adalah klasifikasi dari gurita, cumi-cumi, dan sotong. Terima kasih kepada dosen pengampu vertebrata air, kepada Dr. Insinyur Suryanti MPI, Pada Insinyur Siti Rudianti MSI, dan kepada Bapak Wiwit Teguh Taufani SPI MSI. Kami kelompok Cephalopoda juga ingin berterima kasih kepada seluruh kakak-kakak asisten vertebrata sebab telah memberikan arahan dan juga ilmunya kepada kami. Terima kasih kepada Kak Dias selaku asisten pendamping dari kelompok Cephalopoda. Sekian video dari kelompok Cephalopoda. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.